Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Fati. Anak-anak semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin yaitu hubungan antar sudut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hubungan antar sudut pada dua garis yang sejajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian belajar hubungan antar sudut yaitu berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang. Nah, kesempatan kali ini kita belajar tentang sudut yang sehadap, kemudian sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Berikut ya, ada dua buah garis yang sejajar, yaitu garis K dan garis L. Nah, kedua garis ini dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis M. Nah, karena ada garis yang berpotongan, maka akan terbentuk sudut-sudut. Nah, sudutnya siapa saja? Oke, sudut-sudutnya saya kasih nama sudut 1, kemudian sudut 2, ya, terus sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Nah, kemudian kita akan mencari siapa saja yang punya hubungan sudut yang saling sehadap, ya. Sehadap berarti mempunyai arah hadap yang sama. Sudut siapa saja ya? Oke, ya, sudut 1 dan sudut 5. Kalau kalian perhatikan, sudut 1 dan sudut 5 mempunyai arah hadap yang sama ya, searah. Nah, kemudian ada sudut 2 dan sudut 6. Siapa lagi anak-anak? Oke, pintar. Sudut 4 dan sudut 8. Nah, masih ada lagi? Ya, pintar. Ya, sudut 3 dan sudut 7. Nah, itulah sudut-sudut yang sehadap. Kita lanjut ke sudut yang berseberangan. Berseberangan dalam. Berseberangan ada dua ya, berseberangan dalam dan berseberangan luar. Nah, disebut berseberangan karena menyeberangi ya. Kalau kalian perhatikan gambarnya nanti, menyeberangi garis yang memotong atau garis M. Ya, contoh yang berseberangan dalam yaitu, nah, 3 dan 5. Siapa lagi ya? Ya, 4 dan 6. Nah, itulah sudut-sudut yang berseberangan dalam. Kemudian kita lanjut ke berseberangan luar. Ya, kalau kalian perhatikan tadi, berseberangan dalam itu menyeberangi garis yang memotong dan letaknya di dalam dua garis yang sejajar tadi ya. Nah, sini. Nah, kalau berseberangan luar menyeberangi garis M, tetapi di luar, posisinya di luar garis K dan L ya, atau bisa di atas atau di bawahnya garis L. Nah, kira-kira siapa saja yang berseberangan luar? Ya, 1 dan 7. Kemudian siapa lagi anak-anak? Oke, 2 dan 8. Nah, itu tadi sudut-sudut yang berseberangan luar. Nah, satu lagi sudut yang yang terakhir apa ya tadi ya? Ya, sepihak. Sepihak juga ada dua, ya. Sepihak dalam dan sepihak luar. Nah, contoh yang sepihak dalam, bedanya tadi dengan yang berseberangan, kalau berseberangan itu menyeberangi tadi garis yang sejajar, kalau sepihak
tidak menyeberangi ya. Nah, siapa contohnya? Dalam berarti ada di dalam di antara dua garis yang sejajar tadi. Nah, contohnya yaitu 4 dan 5. Satu lagi siapa ya? Oke, 3 dan 6. Itu di dalam garis yang sejajar ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sepihak luar. Ya, berarti di luar garis yang sejajar tadi ya. Siapa? Oh iya, 1 dan 8. Perhatikan sudut 1 dan 8 ya. Ada di luar garis yang sejajar dan tidak menyeberangi garis yang memotong. Kemudian siapa lagi anak-anak? Oke, 2 dan 7. Ya, itu sudut-sudut yang sepihak luar. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sudut-sudut yang seada, berseberangan, dan sepihak dalam, besarnya bagaimana? Gitu ya. Kemarin kalian sudah 80 derajat. Kalau bertolak belakang bagaimana? Ya, bertolak belakang besarnya sama. Nah, sekarang jika ini gambar yang tadi ya, sudut yang sehadap besarnya bagaimana? Oke, nah ini 1 dan 5 merupakan contoh sudut yang sehadap. Kalau sudut 1 saya geser ke 5, nah kalian perhatikan tadi ya, ternyata besar sudut 1 itu sama dengan sudut 5. Ya, jadi sudut yang sehadap besarnya sama. Nah, ini yang pertama, yang sehadap sudah kita ketahui hubungannya, yaitu sama besar kalau sudutnya sehadap. Sekarang ini 4 dan 6, yaitu sudut apa tadi? Ya, pinter. Berseberangan dalam, ya, untuk berseberangan saja, apa ya. Nah, sekarang kalau sudut 4 ini saya geser, nah menempati sudut itu 4 dan 6 sekarang punya hubungan bertolak belakang. Tadi saat sudut 4 saya geser, nah itu sama besar ya, sudut yang sehadap. Nah, sekarang 4 dan 6 menjadi sudut yang bertolak belakang. Kita sudah tahu bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Nah, jadi bahwa sudut 4 dan 6 sama, maka kesimpulannya bahwa sudut yang berseberangan besarnya sama. Ya, yang terakhir tentang sudut sepihak. Ya, sudut 1 dan sudut 8 adalah sudut yang sepihak. Sudut 8 saya geser. Nah, ternyata kemudian sudut 1 dan sudut 8 membentuk sebuah sudut lurus atau berpelurus, sehingga bahwa sudut sepihak berjumlah 180 derajat. Oke, hubungan ketiga sudut sudah kita ketahui. Sekarang kita lanjut untuk bagaimana ya dan sepihak ya. Oke, kalian perhatikan. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Ya, ada yang diketahui sudut 2X plus 10 dan 70. Kalau kalian perhatikan 2X plus 10 dan 70 mempunyai hubungan saling apa? Ya, saling sehadap. Karena sehadap, maka besarnya sama. Sehingga dituliskan 2X plus 10 sama dengan. Nah, sama dengan karena sama besar. Sama dengan 70. Nah, 10-nya dipindah ke ruas kanan menjadi 70. Dikurangi 10 ya. 10-nya positif, pindah ke ruas menjadi min ya. Sehingga 2X-nya sama dengan 60, maka X-nya 60 dibagi 2. Ketemu 30 ya. Oke, contoh pertama yaitu sudut yang sehadap.
yang ya, kalian perhatikan apa hubungannya? Apakah sehadap, berseberangan, atau sepihak? Ya. Sudut 135 dan 8x plus 5. Nah, dua sudut tadi punya hubungan yaitu sepihak. Karena sepihak, maka dijumlah 180. Ya. Sehingga dituliskan 8x plus 5 ditambah 135 sama dengan 180. Karena apa tadi? Iya, sepihak. Nah, baru kita hitung 8x plus 140 sama dengan 180. Sehingga 8x-nya 180 kurangi 140 dan x-nya akan ketemu 40 dibagi 8 yaitu 5. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Sudah. Nah, kali ini kalian lihat contohnya, iya ternyata berseberangan. Ya, 130 dan 7x plus 25 merupakan dua sudut yang berseberangan. Ya, tepatnya berseberangan luar. Maka kedua sudut ini besarnya sama. Sehingga ditulis 7x plus 25 sama dengan 130. Ya, dipindahkan ruas 25-nya, 7x sama dengan 130 kurangi 25. Hasilnya adalah 7x sama dengan 105, maka x-nya ketemu 105 dibagi 7, hasilnya adalah 15. Oke, demikian contoh dari sudut-sudut yang sehadap, berseberangan, dan sepihak. Semoga bisa kalian pahami. Diingat ya, kalau sehadap berarti besarnya sama, berseberangan besarnya sama, kalau sepihak dijumlah 180. Itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.